Baik. Mari sebelum kita bahas tentang kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Ya, saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ayo. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, bagus. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Bisa kalian perhatikan di papan tulis, ya. Di dalam surat Ali Imran tadi itu, ya, di situ disebutkan kata ulul albab. Siapakah ulul albab itu? Yakni orang yang memiliki kesempurnaan akal dan pikiran. Nah, maksudnya apa kaitannya dengan ulul albab tadi itu? Nah, sebelum ke situ maka kita harus tahu tentang ini. Tafakkur. Apa? Tentang apa? Tafakkur. Nah, tafakkur itu adalah kegiatan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan hasil dari bertafakkur tadi adalah menumbuhkan keimanan yang kuat akan wujudnya atau akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah itu berbeda dengan makhluk lainnya. Ya, apa yang membedakan dengan makhluk lainnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Akal. Itu yang membedakan dengan makhluk yang lain. Nah, baik. Sehingga ketika manusia itu bisa mempergunakan akalnya dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan juga predikat apa? Ulul albab, yaitu orang yang dapat memakai akalnya dengan baik sehingga akalnya menjadi sempurna, ya. Akal dan pikirannya menjadi sempurna. Siapakah orang yang berpredikat ulul albab tadi itu? Yakni tadi itu yang menggunakan akalnya untuk bertafakur, ya, memikirkan, merenungi segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil dari perenungan tadi, hasil tafakur tadi adalah menumbuhkan rasa keimanan yang kuat, ya, tentang apa? Wujudnya atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang seluas ini, ya, yang bertingkat-tingkat, yang batasnya sendiri manusia itu belum bisa menjangkaunya, ya kan? Nah, maka dari situ bisa dipikirkan, Masya Allah, luar biasa ya, alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya, begitu besarnya. Nah, begitu. Maka kita ini sebagai makhluk yang lemah, seperti pelajaran yang kemarin itu, maka seyogyanya seorang hamba itu tidak boleh merasa sombong. Kalau kita dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya, kita itu tidak ada apa-apanya. Artinya itu kecil sekali, ya. Kalau kita dibandingkan dengan misalkan dengan kerja yang lain, ya, misalkan kita ditaruh di tengah-tengah lapangan, ya, kemudian kita gunakan drone gitu, ya, sampai naik ke atas, kira-kira kita masih kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Kita itu kecil sekali. Kita itu lemah. Maka tidak seyogyanya untuk berbuat apa? Sombong. Nah, itu tadi, ya. Kemudian untuk kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190 diantaranya adalah, jadi dalam melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada manusia. Memerintahkan
agar merenungi tentang langit dan bumi, tentang kejadiannya, serta apa saja yang ada di dalamnya, baik itu tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Dengan kita memikirkan hal-hal tadi itu harapannya, tujuan akhirnya adalah apa tadi? Yaitu supaya manusia itu sadar akan wujudnya atau keberadaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Baik, kesimpulannya apa tadi? Bahwasanya di dalam surat Al-Imran itu ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama apa tadi? Yang kedua Tafakur. Kemudian yang harus kita pahami juga tentang apa tadi? Kandungan Quran surat Al-Imran 190. Baik, silahkan ayatnya dihafalkan ya. Ayat surat Al-Imran ayat 190 tadi itu dihafalkan. Kemudian nanti bisa di-store-kan ya. Pada saya kalau sudah hafal nanti satu persatu di-store-kan. Baik, hari ini saya kira cukup dulu untuk materinya. Insya Allah untuk materi selanjutnya adalah tentang apa? Kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa, yakni doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa taqabbalna bi Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Fadillah hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang isi kandungan Quran surat apa? Al-Imran. Sudah hafal semuanya? Sudah. Insyaallah. Coba dibaca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ya, bagus sekali. Baik. Untuk pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajarannya, yakni tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Tentang apa? Tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 37.
Saya minta kepada siapa namanya ini? Siapa namanya? Rehan. Untuk dibacakan itu poin 1, lafaz dan terjemahan. Yang keras ya. Bismillah. Allahumma sholli alaihi. Sabaqat ghadabi. Ya, coba yang duduk sebelah pojok sana. Minta tolong dibacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tatkala Allah menetapkan penciptaan, Dia menulisnya di atas arsy-Nya. Sesungguhnya rahmatku mendahului daripada murkaku. Baik. Riwayat Bukhari. Ya, sip, bagus. Selanjutnya ini, minta tolong dibacakan poin 2 tentang kandungan hadis. Ya. Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman mulia, Allah SWT akan rahmat dan hikmatnya bagi seluruh makhluknya. Ia ciptakan. Saya Allah SWT lebih dahulu dapat dilanjutkan karena hal ini menunjukkan sifat kasih sayang Allah SWT sebesar dibandingkan dengannya. Untuk bukti kasih sayang Allah adalah sifat mengampuninya. Ketika manusia berbuat dosa, terus Allah SWT tidak langsung memberi hukuman. Allah memberikan kecepatan pendapat dan ampunan dan rahmat dan unsur kasih sayang sifat yang berkonsekuensi adanya atau keinginan untuk baik kepada yang dikasih bagi cakupan nama Allah sangatlah luas karena Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama yang luas meliputi segala makhluk dan rahmat manusia tidak ada binasa dan mesti. Oleh karena itu kita dilarang untuk berkata pada nama Allah berfirman. Baik, selanjutnya minta tolong yang belakang sebelah itu. Ya, nama siapa namanya? Wahyu. Minta tolong dibacakan itu firman Allah SWT, Quran surat Al-Ankabut ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika yasi'un. Ya isu. Ulang lagi. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa Rahmati wa ula. Ini panjang. Lagi. walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika Ya isu. walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati ulaika lahum adzabun alim. Ya, coba depannya siapa namanya?
Siapa? Ashraf. Ashraf. Coba dibacakan artinya. Ya, baik. Ya, dari apa yang dibacakan oleh teman kalian tadi itu, yaitu tentang hadis yang pertama yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. Bahwasanya beliau bersabda, innallaha lamma qadal khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Yang artinya sesungguhnya ketika Allah menetapkan penciptaan, Dia yakni Allah menulis di sisinya di atas arsy-Nya, menulis apa? Yakni menulis kalimat sesungguhnya rahmatku mendahului daripada murkaku. Nah, isi kandungan hadisnya adalah bahwasanya kasih sayang Allah, rahmat itu adalah kasih sayang. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan lebih besar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari konteks atau teks hadisnya tadi itu bahwasanya inna rahmati sabaqat ghadabi. Mana inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya rahmat Allah itu melampaui atau mendahului daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya rahmat Allah itu sangat luas sekali, gitu ya. Jadi seberapapun dosa yang pernah kita kerjakan, kalau kita itu menyesali dan kita meminta ampun kepada Allah, pastilah Allah itu akan memaafkan. Karena apa tadi? Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah itu luas sekali, ya, daripada murkanya. Jadi Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak selayaknya kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana berputus asa itu? Berputus asa itu artinya ya menyerah. Artinya waduh paling ini Allah Subhanahu wa taala membenci saya. Murka kepada saya karena saya sudah mengerjakan banyak sekali dosa dan tidak mungkin pasti diampuni sama Allah. Itu namanya berputus asa, dan itu tidak boleh. Karena apa? Karena rahmat Allah, pengampunan Allah, kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya. Paham? Jadi seberapapun dosa seorang hamba yang dikerjakan, jika dia insaf, jika dia taubatan nasuha, ya, dan mau untuk apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, pasti insya Allah semua dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Tapi ya begitu ya, ketika mengajarkan dosa, ya jangan kita kita kerjakan terus. Rahmat Allah itu luas, saya kerjakan saja wis. Nanti kalau saya sudah capek mengerjakan dosa, baru nanti saya akan bertaubat. Ya itu ya nggak boleh seperti itu. Ya nek kalian diberi umur panjang, ya kalau seumpamanya sebelum dia bertaubat kemudian ajalnya sudah datang, gimana? Na'udzubillah ini. Sebelum dia bertaubat sudah mati duluan.
Maka seyogianya gimana? Seharusnya gimana? Ya itu tadi, senantiasa apa? Introspeksi diri ya, mawas diri. Kira-kira saya ini dalam hari ini tuh melakukan apa saja? Ya, melakukan apa saja? Apakah yang saya kerjakan ini itu dicintai oleh Allah atau tidak? Apakah saya melakukan kemaksiatan atau tidak? Begitu. Kalau seandainya, oh dalam hari ini saya bermaksiat seperti ini dan itu di luar dari apa yang saya harapkan, kemaksiatan itu terjadi bukan karena harapan saya, maka saya beristighfar, meminta ampun kepada Allah dari kemaksiatan tadi itu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Maka demikian ya. Jadi setiap hari kita itu harus bisa apa? Mawas diri sebelum tidur. Nah, kita coba ingat-ingat dalam satu hari ini itu apa yang sudah kita kerjakan ya. Kalau kebaikan ya kita bersyukur begitu. Bersyukur kemudian meminta kepada Allah supaya bisa diistiqomahkan dalam kebaikan. Kalau dalam hari ini ada hal atau kegiatan yang bersifat lalwo itu maksudnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya maka kita evaluasi. Maksudnya dievaluasi itu berarti besok lagi apa kegiatan yang lagu tadi itu tidak sampai terlakukan kembali begitu. Kita isi hari-hari kita ini dengan apa? Dengan hal yang penuh manfaat, belajar, menghafalkan Quran, memperbaiki baca Quran seperti itu ya. Apalagi kalian yang apa mondok juga di pesantren YPIK ini ya, maka harus menggunakan waktunya dengan maksimal sehingga nanti ketika sudah lulus dari pesantren ini kan itu sudah siap artinya ya apa saja ya, untuk berdakwah ya, untuk mengajarkan kebaikan dan kemanfaatan gitu, sehingga ilmunya bisa bermanfaat gitu ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan itu juga termasuk yang diajar gitu. Ya, baik tuh? Nah, baik. Selanjutnya ya. Ini di dalam halaman 38 itu ada tata cara yang dapat dilakukan untuk apa? Meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih caranya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Coba kita tengok halaman 38 itu. Yang pertama, ya, yakni taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Rasulnya. Ya. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Sesuai dengan ayat 132 pada surat Ali Imran. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Yang artinya taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kalian dicintai atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tata cara yang pertama. Kemudian ya, mengikuti kandungan Al-Qur'an. Ya, bahwasanya Al-Qur'an itu berisi ajaran-ajaran pokok bagi umat Islam yang harus dipraktekkan dalam segala kegiatan yang dilakukan umat Islam. Apapun yang dilakukan seseorang harus berdasarkan pada Al-Qur'an. Nah, kemudian menyimak membaca Al-Qur'an. Ya, wa idza qura'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengan kita membaca Al-Qur'an dan mendengarkan atau menyimak itu juga bisa menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Kemudian selanjutnya dengan memperbanyak istighfar. Apa kalimat istighfar itu bagaimana? Astagfirullahaladzim. Diperbanyak membaca istighfar supaya rahmat Allah itu turun kepada kita. Selanjutnya yang terakhir itu adalah mendamaikan dua saudara yang sedang bertikai. Apa sih bertikai itu? Bertengkar. Jadi kalau ada
dua saudara kita yang sedang bermusuhan, ya, itu selayaknya kita sebagai orang ketiga ini harus bisa mendamaikan dua orang tadi. Kalau kita bisa mendamaikan dua orang yang sedang bertikai dan mereka bisa saling berdamai, saling memaafkan, maka otomatis rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa turun kepada kita. Gitu. Ya. Maka dari itu ya, sesama muslim itu dilarang untuk saling bertengkar. Kalau ada permasalahan diselesaikan dengan baik. Terus kemudian biasanya ini teman-teman itu terbiasa dari yang namanya gojloki ya, bahasa kita tuh. Gojloki itu ya memanggil temennya dengan panggilan yang tidak baik. Nah itu yang mengawali nanti itu yang dapat dosa jariah. Nah gitu ya, yang mengawali misalkan si fulan ini dipanggil oleh temennya, misalkan gini, hei yang berhidung besar, misalkan begitu, sehingga teman-temannya itu ngikut manggil seperti itu, padahal temennya tadi itu tidak mau dipanggil seperti itu. Maka selama dia disematkan dengan panggilan tersebut, yang manggil itu dapat dosa, yang ngawali tadi juga dapat dosa, namanya dosa jariah. Maka jangan sampai seperti itu ya, manggil nama temannya sesuai dengan namanya. Itu etikanya, adabnya. Ya, apalagi kalau kita ini anak yang sedang mondok, maka tidak etis, tidak layak bagi kita untuk menyematkan lakop atau julukan-julukan yang tidak baik kepada teman kita. Itu harusnya seperti itu. Jadi masih sering sekali kami dapati itu teman-teman yang sering kali nyebut temennya ataupun manggil temennya dengan dengan julukan yang tidak baik. Nah, itu emang sekali ya. Nanti pahalanya jadi berkurang sebab tadi itu. Jadi ini buat buat reminder atau pengingat buat kita ya. Bahwasanya hidup kita ini kan tidak lama begitu ya. Kemudian kita mondok di sini itu sekolah sambil mondok gitu ya. Nah, itu harus banyak sekali, harus pintar-pintar untuk menjaga diri, menjaga sikap, supaya betul-betul bisa tercapai tujuan kita. Tujuan kita itu mondok, tujuan kita sekolah ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau tujuannya hanya mencari ilmu tapi tidak ada niat ke situ, maksudnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya emang. Jadi tujuannya jangan sampai lepas dari yang namanya mencari ridho Allah gitu. Sehingga setiap langkahnya minta kepada Allah supaya dipermudah. Gitu ya. Mencari ilmunya mudah-mudahan diridhoi sama Allah. Itu mondoknya juga diridhoi sama Allah. Gitu ya, sehingga setiap kali kita mengerjakan sesuatu itu bisa berpikir dua kali, terutama ketika mau melakukan suatu kemaksiatan begitu ya, kita berpikir dua kali, kira-kira kalau saya mengerjakan ini Allah ridho enggak kepada kita. Kalau maunya pasti Allah enggak ridho kalau saya mengerjakan ini, jadi saya tidak akan mengerjakan ini. Misalkan kalau saya mengerjakan kebaikan, misalkan ngaji, pasti Allah itu senang, Allah itu ridho, maka saya kerjakan ini. Gitu. Wah, kalau saya ini ngolok-ngolok teman saya, pasti Allah nggak ridho itu. Jadi saya nggak mengerjakan itu, saya jauh itu. Paham ya? Baik dong? Ya, baik. Baik. Dari semuanya, saya kira untuk pertemuan hari ini cukupkan dulu ya. Nanti jangan lupa untuk dikerjakan latihan soal yang ada di bukunya itu ya. Di halaman 42 itu bisa dilihat, kemudian dikerjakan ya, buat latihan soal gitu ya, untuk mengukur kemampuan kira-kira pelajaran yang sudah didapatkan itu bisa masuk nggak, bisa meresap nggak kepada kalian ya.
Baik, kesimpulannya bahwasanya tadi apa? Di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya lebih luas daripada murkanya. Jadi apa tadi? Seyogyanya seharusnya seorang hamba itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya, pendum. Tata cara mendapatkan rahmat Allah tadi banyak sekali ya. Yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa lagi? Membaca banyak istighfar. Kemudian menunaikan sholat, zakat, ya gitu ya. Kemudian yang terakhir apa tadi? Mendamaikan dua saudara yang sedang bertikai. Baik, itu saja untuk hari ini ya. Mari kita tutup atau mari kita akhiri pelajaran kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Ayo kita baca bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qina Al-Fatihah. Iya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.